Jadi di hotel itu ternyata mereka membakar barang-barang, tempat tidur, spray dan sebagainya yang pernah dia pakai gitu ya. Begitu takutnya karena dikatakan pasien itu adalah pasien AIDS ya. Sejak itu gegap gempita, gempar kita di Bali dan kebetulan orang Belanda. Jadi lalu kita waktu itu berpikir penyakit HIV itu memang AIDS itu penyakit orang turis. Mereka kan kebanyakan pekerja seks perempuan, kelompok G, pada gigolo juga anak-anak pantai itu. Nah, pernah pada suatu saat kami melakukan tes pada sejumlah pemakai narkoba suntik. Dari 18, 12 positif. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok terus naik padahal banyak organisasi atau pemerintah khusus sekarang kegiatannya malah kan sebetulnya lebih sudah banyak kegiatan untuk pencegahan, perawatan sebagainya. Justru karena semakin banyak program, angka-angka ini semakin banyak diketemukan gitu. Dan akhirnya kelihatan dari angka itu sendiri gitu. Ya, estimasi terakhir kurang lebih 4.000 sampai 7.000 yang terinfeksi di Bali. Nah, sekarang pemakai ini pada PSK kan saya rutin lah tes lagi. Tadinya 1%, tahun berikutnya 3%, tahun berikutnya 7%, tahun berikutnya 12%, terakhir kemarin 25%. PSK itu kenanya di mana sih? Kan tidak mungkin dia ketular oleh teman PSK. Ketularnya pasti dari pelanggannya. Makanya jangan nyalahkan yang perempuan aja, kita salahkan juga yang laki. Pasti kenanya dari yang laki. Pasti ada yang laki nularin kan itu. Nah, setelah PSK-nya kena, lalu dia menjadi tempat penularan berikutnya kepada laki-laki lain. Nah, sekarang laki-laki lain ini yang kepada istrinya di rumah. Istrinya di rumah. Kemudian istrinya di rumah, hamil ke bayinya. Itulah sekarang gelombangnya begitu. Oktober tahun 2000, pengambilan ada sekitar 182 warga binaan. Kemudian muncul hasilnya tahun 2001 awal. Saya ditelepon sama Dinas Kesehatan bahwa di LP ada 35 warga binaan yang positif HIV. Loh, banyak sekali. Sedangkan di kabupaten-kabupaten yang lain waktu itu hanya 1, paling banyak 2 orang yang positif HIV. Ini lapas 35 orang. Setahun lalu saya penelitian pada ibu hamil ketemu angka 1% di Bali. 1%. Kelihatannya kecil ya, 1%. Ibu hamil setahun 60.000 di Bali. Kalau 1% berarti 600. Berarti AIDS ini bukan kita berbicara lagi masalah orang di perkotaan, AIDS ini bukan masalah orang yang sudah paham nih, tapi AIDS ini menjadi masalah di pedesaan. AIDS sudah masuk desa. Dulu orang bilang ABRI masuk desa, tetapi sekarang AIDS masuk desa. Ya, dibagi 3, jadi ada aspek treatment, ada aspek konselingnya, dan ada aspek sosial. Karena kita tahu keberhasilannya itu harus oleh 3 itu ya. Kadang-kadang orang sudah diobatin dengan baik, tapi masih mengalami stigma, masih dikucilkan di tempatnya. Kemudian juga konseling. Konseling kita kalau mengharapkan tenaga medis rumah sakit saja, nggak bisa, karena yang dilatih itu paling 1-2 dari setiap rumah sakit, dan mereka juga punya tanggung jawab, tidak khusus sebagai konselor. Jadi bagaimana konselor yang ada di LSM di lapangan itu bisa membantu bekerja sama ya, bergandeng tangan. Yang saya tahu pada saat itu Burnet itu adalah sebuah LSM internasional yang memang berhasil mencetak konselor-konselor VCT yang sangat baik kualitasnya. Nah, di situ saya ngelihat bahwa ternyata training-training yang dilaksanakan oleh Burnet itu memang sangat berbeda dibandingin training-training yang dilaksanakan oleh pihak lain. Metodenya partisipatif ya, kepada kelompok, bukan hanya dari fasilitator yang banyak bercuap, tapi banyak melibatkan teman-teman gitu untuk bisa terlibat
ikut berpikir, ikut merasakan dalam setiap sesi-sesi atau training yang diberikan oleh Bernet. Gitu. Dan setiap kali workshop itu selalu berubah metodenya, gitu ya. Kalau saya diundang oleh Bernet, yang ada dalam pikiran kita pertama kali itu adalah apalagi yang baru, gitu, apalagi yang baru nanti. Dan itu akan menjadi sebuah pelajaran penting buat kita ketika kita melakukan sebuah pelatihan juga. Metode-metode itu kita copy gitu, walaupun kita tidak copy semuanya, tetapi hal-hal yang membuat itu menarik dan tidak membosankan audiens itu atau peserta, itu yang kita copy gitu. Dan berdasarkan kebutuhan teman mitra-mitra Bernet sendiri gitu, bukan yang kita paksakan dari Bernet ini loh kita ada program, tidak, tapi memang berdasarkan kebutuhan dari mitra Bernet sendiri ya. Di Bernet itu pelatihan itu diadakan berkesinambungan ya. Ada refreshing, ada pendalaman, ada dan lain sebagainya. Jadi semua ini memakan waktu sekitar 6 bulan. Kalau yang lain seminggu selesai, ini 6 bulan. Tapi kan orang harusnya melihat kualitas ya. Kualitas konselor-konselor HIV/AIDS di Bali juga sekarang bagus gitu. Kalau kita terlalu ke kuantitas, akhirnya mutunya nggak ada. Kita bermasalah dengan klien kita, pasti itu. Kuantitas itu misalnya, setiap bulan Anda harus mengkonseling 50 orang. Nah, saya nggak sanggup itu. Ya, nggak mungkin. Ya, karena konselor sendiri kan mereka berhadapan dengan orang-orang yang banyak masalah gitu. Mereka juga sering burn out, sering kelelahan, kejenuhan. Nah itu saya datang setiap 2 bulan sekali. Dari mulai yang di Denpasar sampai ke Singaraja juga saya datangi mereka. Kita namakan kunjungan penguatan ya. Kadang-kadang saya hanya datang sekedar duduk dan mereka yang berbicara banyak konselornya. Yang paling saya suka dari program Bernet itu supervisi. Supervisi itu di sana ada kata saya kadang-kadang blank, saya punya kendala-kendala, saya tetap menghadapi klien. Jadi saya ketemu Bernet mengunjungi saya, di mana ketemu sih? Kadang kayak di rumah sakit, kadang di sini ya. Saya sharing, jadi kalau saya punya masalah dipecahkan, dikasih solusi, itu yang saya suka itu. Bernet memberikan pemahaman, pendidikan bahwa setiap kegiatan itu harus ada batasan-batasannya. Sejauh mana kita bisa ngebantu, kita boleh empati tapi nggak boleh simpati. Akhirnya kalau kita simpati nanti akan berbalik merugi, kita sendiri yang terbeban seperti itu. Dan tim CST bagian sosial ini kebetulan pada waktu itu adalah banyak masalah fokus pada pemulasaran jenazah, terutama untuk orang Bali. Bagaimana kalau ketahuan bahwa ini ODA, lalu dibawa ke rumahnya, stigma dan diskriminasi kalau mereka dengar tinggi sekali, Mas. Jadi mereka nggak mau ikut-ikut upacara itu. Kita mengadvokasikan desa-desa adat di majelis utamanya, untuk bisa majelis madianya juga bisa mensupport penanganan jenazah orang yang terinfeksi. Tapi sekarang fokus programnya kita ke PKM-nya, bahkan ke puskesmas. Jadi promkesnya kita latih. Jadi promkes itu dari dinas kesehatan mereka tidak terlalu banyak terlibat ya untuk program HIV/AIDS. Sekarang kita mulai libatkan mereka untuk bagaimana menangani jenazah orang yang terinfeksi. Jadi kalau di kabupaten misalnya ada ketakutan menangani jenazah, jadi promkes bisa menghubungi gitu. Nah ini pada tahun 2000, sekitar tahun 2006 atau 2007, kita dikumpulkan oleh Bernet melalui yang difasilitasi oleh Bernet, dokter-dokter yang ada di Bali. Dokter-dokter yang memang pengetahuan tentang HIV, AIDS, itu masih samar-samar. Nah, dilakukan pemberian informasi, peningkatan pengalamannya, wawasannya. Kita banyak diskusi dengan teman-teman di Bernet, kendala dalam mengembangkan layanan PCT ini seperti apa, apakah dari manajemennya, apakah dari personelnya yang kurang intens, atau mungkin personelnya yang terlalu banyak mendapatkan beban kerja. Akhirnya ketemu kita sampai membuat pertemuan dengan Bernet. Kita undang manajemen, top manajemennya rumah sakit. Terbukalah wawasan di orang-orang di manajemen bahwa
kalau kita tidak serius menangani HIV ini, ke depan akan menjadi suatu permasalahan yang berat di kemudian hari. Mulai semenjak itu, dengan penguatan-penguatan dari Burnet, akhirnya rata-rata di setiap PCT itu tersedia tenaga yang standby. Dokternya standby, konselornya ada, perawatnya ada. Meskipun saya seorang dokter, karena belum tahu tentang penyakit ini, dan penyakit ini juga baru, sangat menakutkan seperti itu. Ada perasaan was-was ketika memeriksa pasien, baik itu di praktek swasta saya maupun ketika saya di rumah sakit. Akhirnya saya tahun 2009 dapat kesempatan untuk membuka diri oleh Burnet selama 3 hari itu, kalau nggak salah dilatih, itu saya dapat pencerahan lah dalam manajemen penanggulangan HIV/AIDS. Baru saya terbuka bahwa penyakit HIV itu nggak perlu ditakutin seperti itu, tidak segampang penyakit infeksi yang lain penularannya. Tahun 2005 kita memang juga berusaha bagaimana menginformasikan masalah HIV/AIDS itu di rumah sakit ini terhadap keluarga besar rumah sakit ini. Tetapi dengan masuknya Burnet tahun 2007, kami rasakan ada akselerasi. Informasi itu demikian diserap cepat, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat suatu perubahan dari mereka takut, dari mereka ragu-ragu, dari mereka a priori, mereka menjadi bisa menerima. Kalau saya sangat bangga ya, karena kita prepare teman dengan HIV/AIDS, dia perlu tindakan operasi, kita siapkan pasiennya, konsul penyakit dalam, oke, ACC operasi, konsul anestesi siap, kita laksanakan. Pas kedatangan Pak Wakil Bupati, oke, saya ikut Bun operasinya. Sampai 1 jam Bapak Wakil Bupati ikut nongkrong di kamar operasi, pakai pakaian bedah ikut. Akhirnya beliau dengan bangga menyatakan terima kasih kepada tim dokter karena sudah tidak, poinnya adalah tidak lagi ada diskriminasi terhadap pasien HIV. Yang kita lihat sekarang ini, ada yang kita rasakan sekarang ini, setiap kali kita ngerujuk, itu respon dari klien kita itu luar biasa bagus. Dan hampir selama 2 tahun terakhir ini Burnet bekerja di tempat-tempat layanan, itu stigma di rumah sakit itu sudah mulai turun. Kalau dulu bicara LSMA, bicara pemerintah, bicara tempat layanan, itu jalan sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya pertemuan lintas sektoral ini, pendekatan-pendekatan Burnet yang sungguh sangat luar biasa kalau menurut saya, itu ego-ego sektoral itu lama-lama mulai memudar, dan akhirnya Bali sekarang ini, walaupun belum 100%, sudah tampak bahwa semua komponen yang bekerja di bidang HIV/AIDS di Bali sudah menjadi satu tim. Kita bekerja sama dengan layanan-layanan kesehatan, dokter praktek swasta, mantri, kemudian termasuk puskesmas. Nah, misalnya dengan bidan, pemeriksaan IMS, kemudian pengambilan darah untuk VCT, untuk tes HIV-nya, begitu juga dengan puskesmas. Meskipun dia tidak punya program, tapi kami tetap dorong dia bahwa ini adalah ada masalah begini di area Anda. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Atas prakarsa kita semua, kita ingin konselor itu bersatu, kemudian dipertemukan, di situ wadahnya kita untuk menceritakan tentang keberhasilan, permasalahan, dan berbagi di situ. Sampai akhirnya ini menjadi diadopsi juga sama nasional, bagaimana nasional akhirnya membentuk perkumpulan konselor juga dengan melihat kesuksesan yang dari Bali yang Burnet bentuk. Karena concern saya, perhatian saya itu lebih ke penanggulangan HIV pada kelompok gay dan waria, maka pada tahun 2005 saya mengungkapkan keinginan saya sama Amanda, sama Brad Otto itu untuk memberikan perhatian lebih pada program gay dan waria. Dan waktu itu direspon dengan memberikan kebebasan pada saya untuk melakukan apa sih untuk komunitas kamu gitu. Pada tahun 2007 akhirnya cita-cita saya dan teman-teman LSM gay dan waria terwujud. Kita membentuk suatu jaringan nasional 2007, dan itu juga terus disupport oleh Burnet, baik dari manajerial maupun dari programatik. Dan saya juga bersyukur pada tahun 2008 jaringan kita udah mulai diakui oleh pemerintah, dan pada tahun 2009 kita sudah mulai masuk menjadi anggota komisi nasional.
Jadi informasi ini udah sampai ke rumah sakit di luar Bali. Jadi dari Kalimantan, dari Sulawesi, kemudian kemarin ada yang dari NTB, Bima, itu jalan-jalan kemari untuk melihat VCT kami seperti itu. Mereka lihat alurnya, bagaimana kami menuntun pasien agar pasien itu tidak lepas dari pelayanan VCT. Itu yang mereka contoh ke kita. Kalau dana itu ya memang benar perlu, tapi kalau sumber daya manusianya tidak komitmen, tidak niat, dana juga nggak ada artinya seperti itu. Kalau dua-duanya tersejalan, bagus sekali. Dan tentunya ada upaya-upaya lain yang juga dibantu didorong gitu. Seperti sekarang dengan permintaan pelayanan VCT yang coba kami ciptakan dengan mobile VCT ini, setidaknya itu juga perlu bersama-sama kita dorong. Kemudian menciptakan satelit-satelit ARV ini juga kami juga perlu koalisi untuk mendorong ini gitu, karena ketika kami hanya bersuara sendiri mungkin suara kami dianggap suara sumbang gitu. Tapi ketika kami mampu bersuara lebih banyak lagi, ini adalah suara-suara yang harus didengarkan dan dilakukan gitu. Karena banyak hal yang dilakukan oleh Bernet sangat membantu ya, artinya memperkuat jejaring, artinya bagaimana learning forum itu bisa dibangun lagi. Jadi sustainabilitas terkait dengan learning forum itu bisa dibangun oleh pihak lain. Salah satunya mungkin KPA menginisiasi, karena Bernet menginisiasi awal, mungkin bisa dilanjutkan oleh pihak KPA sendiri. Terus pihak Bernet juga sudah menginisiasi bagaimana komitmen manajemen rumah sakit itu bisa dibangun gitu. Jadi bisa dilanjutkan oleh pihak KPA sendiri gitu. Telah tertanam sebuah memori di benak kita kerjasama dengan Bernet itu, bagaimana mereka mengelola SDM terkait kapasitasnya, bagaimana mereka mengadakan pendekatan-pendekatan latihan yang menarik, tidak membosankan, dan yang penting misi itu bisa masuk. Bermitra menurut saya adalah satu kunci yang sangat amat penting penanggulangan AIDS di Indonesia, terutama di Bali. Dan Bernet sudah melakukan itu.